Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan mengharap rahmat, ridha dan hidayah Allah, dan dengan niat beriktikaf di dalam masjid mulia ini, mari sama-sama kita ikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah sampai kepada pembahasan rukun iman yang keempat pada halaman 174. Wa haula'ir rusul minhum man qassahu alaina fadzakarahum bi asma'ihim wa minhum man lam yaqsusu alaina. Ada di antara para rasul yang nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an berikut dengan kisah kehidupan mereka. Dan ada pula di antara para rasul yang tidak disebutkan nama-nama mereka. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan sedikit bahwa memang tidak semua rasul disebutkan namanya. Hanya sebahagian. Dalam Al-Quran hanya 25. Jumlah rasul menurut sebuah hadis yang sahih adalah 313 orang. Sedangkan jumlah nabi adalah 124.000 orang. Ini berdasarkan hadis. Dan hadisnya sahih. Rasulullah tentu tahu karena beliau diberitahukan oleh Allah melalui bimbingan wahyunya. Nah, rasul-rasul yang disebutkan namanya itu ada yang disebutkan disenaraikan, dimasukkan ke dalam ayat-ayat Al-Quran yang berdekatan, dan sebahagian lainnya dipisahkan nama mereka di satu ayat atau di satu ayat dengan ayat yang lain atau di surah yang berbeda. Kita baca beberapa nama yang disebutkan secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Ada rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebelumnya, dan ada pula rasul-rasul yang belum kami atau tidak kami kisahkan kepada engkau. Ammal ladina qassahumullahu 'alaina fa'adaduhum 25. Adapun rasul-rasul Allah yang diceritakan oleh Allah kepada kita semuanya termaktub secara teks dan redaksional di dalam Al-Quran ada 25 orang. Wahumul mazkuruna fi qawlihi ta'ala, dan nama-nama mereka disebutkan di dalam ayat-ayat berikut ini. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi. 1. Ibrahim. Arti ayatnya, begitulah hujjah argumen kami yang kami berikan kepada salah seorang di antara hamba kami, yaitu Ibrahim, yang hujah itu nanti ia perlihatkan kepada kaumnya. Apa hujahnya? Nanti akan kita ceritakan kisah Nabi Ibrahim. Penuh dengan romantika, penuh dengan dinamika, penuh dengan cabaran, kalau bahasa orang Melayu penuh dengan tantangan dan perjuangan. Narfa'u darajatim man nasya'u inna rabbaka hakimun alim. Kami angkat derajat orang-orang yang hendak kami angkat derajatnya. Sesungguhnya Tuhan engkau maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu manusia yang mulia derajatnya, manusia yang tinggi martabatnya, diangkat oleh Allah. Bukan diangkat, dibesar-besarkan, bukan melalui pencitraan, bukan melalui polling, SMS segala macam, tetapi Allah yang mengangkat derajat Nabi Ibrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina. Kemudian kepada Ibrahim juga kami berikan putranya, kami berikan keturunannya yang bernama Ishak. Kenapa Ismail tidak disebutkan di sini? Ada ayat lain nanti untuk menyebutkan Ismail dalam fadilah yang lain. Nah, ini fadilah di sini menyebutkan Ishak dulu. Nah, nanti kan kalau kita baca sebuah kitab yang bernama Nidhamud Durar fi Tanasubil Ayah was Suwar,
rangkaian hubungan antar ayat Al-Quran, antar kata, antar kalimat di dalam ayat dan antar ayat dalam satu surah dan antar surah dalam satu Al-Quran, itu tersingkap rahasia bahwa setiap penyebutan di dalam Al-Quran itu selalu ada pesan utuh, pesan utama di dalam penyebutan yang berdekatan itu. Makanya disebut berdekatan. Misalnya begini, ini ambil contoh yang mudah ini saja. Ketika disebutkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim pada suatu teks, pada suatu tempat, pada suatu konteks, itu bermakna ada sesuatu yang hendak dipesankan di sana. Ada pesan tertentu. Apa itu? Bahwa mereka memiliki putra-putra yang juga sebagai nabi dan rasul. Nabi Ibrahim punya putranya nanti nabi dan rasul yang bernama Ishak. Ishak punya putranya juga nabi dan rasul. Ishak punya putranya Yakub. Yakub juga punya putranya juga nabi dan rasul yang bernama Yusuf. Maka disebut 3 orang secara berurut. Ibrahim punya putranya Ishak. Ishak punya putra Ishak nama Yakub. Yakub punya putranya Yusuf. Yusuf nggak disebut lagi karena putra Yusuf bukan nabi. Ini ada sebuah kitab besar sekali kitabnya. Pak Quraisy Shihab itu jadi doktor gara-gara membaca kitab itu. Jadi kalau kita sanggup membaca kitab itu, kita akan sepandai Pak Quraisy Shihab. Saya pernah bilang sama mahasiswa, kalau kalian sanggup baca buku ini, kalian akan seperti Quraisy Shihab. Cuma mahasiswa nanya, Ustaz udah baca belum? Belum. Jadi semua ayat Al-Quran begitu, bukan hanya dalam konteks penamaan ini, juga dalam konteks misalnya ada waqimus shalah wa atuz zakah itu. Apalagi, pokoknya ketika disebutkan beberapa amalan di dalam suatu tempat, itu ada penekanan di sana. Yang penekanan itu dirahasiakan oleh Allah, disingkap oleh orang-orang cerdas, orang-orang berilmu, termasuk penulis Nindam Dura namanya Ibrahim bin Umar Al-Biqai, guru besar ilmu tafsir di Universitas Al-Azhar, gurunya Quraisy Shihab dan gurunya sejumlah ulama tafsir abad ini, termasuk gurunya Yusuf Qardawi, Yusufnya Wahbah Zuhaili. Gurunya para ulama gitu. Udah lama meninggal. Sekitar tahun 80 atau 80-an meninggal. Baik. Kita lanjutkan. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Haruna wa kadzalika najzil muhsinin. Selain itu juga kami utus Nabi Nuh yang kami berikan petunjuk kepadanya sebelum Ibrahim tadi, sebelum Ibrahim. Kemudian keturunan dari Nuh ada yang bernama Daud. Kemudian ada Sulaiman. Kemudian ada Ayyub, ada Yusuf, ada Musa, ada Harun. Begitulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kan muncul lagi pertanyaan, kenapa Nuh disebutkan secara tersendiri, kemudian Daud, Sulaiman dan Ayyub, Yusuf, Musa disebutkan, Harun disebutkan pada penggalan kedua. Nabi Nuh diutus kepada masyarakat Arab. Sedangkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun itu semuanya diutus kepada masyarakat Israel. Bagi yang sebahagian orang yang belum membaca kitab tersebut kan belum terfikir hal seperti ini. Begitu kita membaca kitab itu, kita jadi tahu, oh berarti penyebutan ini bukan berurut. Penyebutan di ayat-ayat ini tidak berurut. Tidak berurut nabi maksudnya. Mestinya kan disebut Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, enggak. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran juga tidak berurut ketika diwahyukan lalu disusun dalam kitab suci Al-Quran. Ayat yang pertama turun kan Iqra, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua ya ayyuhal mudatstsir qum fa'andzir. Ayat ketiga ada yang mengatakan ya ayyuhal muzammil, ada juga yang mengatakan fasda' bima tu'maru dan beberapa riwayat lain. Sedangkan susunan Al-Quran itu Al-Fatihah dulu, baru setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, setelah itu Ali Imran, An-Nisa. Kenapa nggak tersusun? Karena memang tujuan pewahyuan Al-Quran bukan untuk meruntut urutan turun, bukan, tetapi meruntut urusan manusia. Urusan manusia apa itu? Urusan manusia yang paling mendasar adalah Al-Fatihah.
Di dalam Al-Fatihah itu dimulai dengan doa, di situ kemudian ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada sejarah. Maka disebutlah Al-Fatihah ini sebagai umul kitab. Umul kitab, induknya Al-Quran. Jadi 6.000-an ayat setelah Al-Fatihah itu merupakan pengejawantahan perwujudan penjabaran dari surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu mesti dibaca setiap hari, wajib dibaca setiap hari. Dalam salat fardu dia merupakan rukun dalam salat. Seandainya seseorang tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak sah salatnya. Kecuali dua. Yang pertama, orang yang terlambat masbuk, yang menemukan imam sudah rukuk lalu ia rukuk bersama imam, maka Al-Fatihah dia nggak sempat baca, dia tetap sah salatnya karena ada hadis Rasulullah kira Fatihatul makmum madmunun bil imam. Surah Al-Fatihah yang dibaca oleh makmum tadi nggak sempat dibaca sudah dijamin oleh imam yang membacanya. Itu kalau datang masbuk. Tapi kalau datang udah duluan nggak baca nggak sah. Misalnya begitu Ustaz Boy Allahu Akbar, kita Allahu Akbar juga teringat masker lah, teringat hand sanitizer. Udah selesai baca surah Al-Fatihah kita masih ingat kemana-mana. Ruku kita belum sempat baca Al-Fatihah, maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Ada mazhab yang mensahkan, mazhab Hanafi itu sah. Tapi gini, kita ambil yang lebih inilah, yang lebih meyakinkan. Maksudnya kalau yang lebih banyak lah kecenderungannya. Jadi mesti kita baca. Itu satu. Orang yang betul-betul terlambat, masbuk, tidak membaca. Yang kedua, yang memang belum bisa baca surah Al-Fatihah. Ada mu'allaf misalnya, tapi dia begitu masuk Islam dia ingin salat terus. Al-Fatihah belum baca, ya udah suruh salat aja. Jangan salat dulu, nggak boleh gitu. Biar aja dia salat. Insya Allah sah salatnya. Dan dia ada tekan untuk belajar. Selebihnya nggak sah. Lupa saja nggak sah. Lupa kan nggak sengaja. Begitu sujud teringat tadi rakaat pertama nggak baca surah Al-Fatihah. Ya udah tambah nanti. Berarti tinggal 1 rakaat kita. Atau salat sendiri. Salat sendiri misalnya kan karena apa misalnya? Karena capek atau lupa juga begitu berdiri. Teringat ayat yang baru kita hafal nih. Ini surah indah nih, Tabarakah misalnya. Dengar surah Muzammil baca misalnya, kita Tabarakah terus, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lupa rupanya Al-Fatihah. Begitu mau salam teringat. Oh, rakaat pertama tadi lupa Al-Fatihah. Bangun aja lagi. Bangun, tambah rakaatnya. Karena 1 rakaat itu tidak sah dengan tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, gitu. Bukan hanya itu, selain itu juga surah Al-Fatihah ini selain dibaca di dalam salat juga disyariatkan pembacaannya di dalam hampir semua kegiatan. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita ceritakan tentang para nabi di sini kan. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas salihin. Nah, ini kan mulai dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. 10 nabi ini semua diutus kepada masyarakat Israel. 10 orang nabi, enggak tanggung-tanggung mereka. Banyak sekali nabi diutus ke tengah mereka. Saya dulu pernah mengikuti sebuah diskusi tentang Yahudi waktu baru-baru reformasi zamannya Gus Dur presiden kan. Sebelumnya kan hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Israel kan diputuskan Pak kan dulu. Zaman Gus Dur kan ada yang aneh-aneh beliau tuh. Itulah terserah, terlepas dari berbagai nggak tahu komentar lah saya dengan Gus Dur nih. Yang penting waktu itu dibuka hubungan diplomasi kan. Saya kebetulan di Jakarta. Dibuatlah diskusi di situ, datang saya. Diskusi ada beberapa Riza Sihbudi, Cak Nur waktu itu, Nurholis Majid, kemudian ada beberapa lagi pakar, ingat lagi saya. Termasuklah itu orang Yahudi itu sendiri, maksudnya orang Libanon tapi dia beragama Yahudi.
Wael itu. Waktu itu baru pandai bahasa Indonesia. Wael bin Halat namanya. Termasuk dia ngomong tuh tentang Yahudi. Kan akurat kali itu dia ngomong tentang dirinya sendiri kan. Jadi dia pakai paspor Libanon karena warga negara Libanon waktu itu, bukan paspor Israel. Jadi boleh dia masuk ke Indonesia. Dia orang Yahudi. Dengarlah saya itu. Kemanalah orang cerita tentang Yahudi. Satu di antaranya waktu itu yang sempat saya simak adalah memang orang Yahudi ini banyak sekali diutus Rasul kepada mereka. Coba tengok sampai 10 orang. Makanya cerdas. Karena banyak sekali ilmu bertukar kan, wahyu terus menerus, dibimbing terus menerus oleh para Rasul. Tapi di sisi lain juga pertanda mereka sangat bandel tuh. 10 orang Rasul belum mempan juga itu kan. Batat tunggang kalau bahasa Aceh, beti ya. Diutus Rasul terus menerus ke tengah mereka, enggak tahan-tahan juga mereka. Sampai sekarang kan. Lalu muncul pertanyaan waktu itu. Muncul pertanyaan, kenapa enggak dimusnahkan terus orang Yahudi itu? Mereka jahat, udah diutus Rasul oleh Allah sampai 10 orang, mereka juga enggak tahan-tahan. Mereka bunuh lagi para Rasul, mereka bunuh orang-orang beriman lainnya, mereka bunuh enggak di belakangan saya dapat saya dengar ceramah Ustaz Fakhruddin Lahmudin. Waktu itu Ustaz Fakhruddin pergi ke Mesir, salat Jumat di Masjid Al-Azhar. Dalam salat Jumat itu yang menjadi khatib Ali Al-Jumu'ah, guru besar Al-Azhar. Waktu itu 2 hari sebelum hari Jumat itu ada penembakan orang Palestina di Israel beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Baru-baru tsunami dulu. Jadi Ustaz Fakhruddin salat Jumat di dalam masjid itu, lu mendengar dari Ali Jumu'ah. Di antaranya yang beliau dengar apa? Itulah Yahudi itu disisakan oleh Allah untuk kita, supaya kita tidak tertidur, tidak berpangku tangan, supaya kita tetap hati-hati, tetap waspada. Boleh menjalankan rutinitas dengan kesibukan sendiri-sendiri, berkarir sendiri, tapi jangan lupa Yahudi tak pernah mati. Inilah perjuangan kita, inilah dakwah kita. Dengan ada Yahudi lah kita menjadi harus bersemangat untuk membentengi orang-orang beriman, untuk melindungi orang-orang saleh, untuk berjuang, untuk mencerdaskan diri bagaimana membantah provokasi mereka. Kalau di Indonesia membantah para buzur misalnya kan. Jadi itu tujuannya. Jadi besar sekali rupanya hikmah orang Yahudi itu, untung lah gitu kan. Untung ada mereka supaya kita tidak tertidur, tidak terlelap setiap hari. Tanpa orang Yahudi maka boleh jadi kejahatan akan berakhir di muka bumi ini. Orang-orang Nasrani itu ada buku yang ditulis oleh Allah, yang pernah kerja, yang pernah menjadi manajer Hutomo Mandala Putra itu, manajer SDM Humpus dulu, siapa namanya saya lupa. Dia tulis dalam buku itu bahwa pergerakan internasional, organisasi nirlaba, organisasi ormas, Rotary misalnya, dia tulis, tentu bukan sedang menulis, dia keliling dunia orangnya, banyak bekerja di luar negeri. Dia ambil itu rekaman jejak organisasi dunia itu saham-saham orang Yahudi sangat banyak di organisasi tersebut. Sampai ke World Bank, IMF, Pak, apalagi IMF itu Sorosnya. Kemudian perusahaan perfilman terbesar di Amerika Serikat, Walt Disney, itu Michael Eisner nama pendirinya. Michael Eisner ini keponakan dari Benjamin Sheff. Benjamin Sheff itu pendiri negara Yahudi Israel itu. Mereka memproduk film-film mulai dari film-film film kartun sampai ke film biasa. Yang film kartun seperti Tom dan Jerry itu Walt Disney itu. Kemudian ada sutradara yang sangat terkenal yang sering membuat film prediksi, film masa depan. Steven Spielberg itu masih orang-orang Yahudi sangat kental, sangat dekat dengan Benjamin Sheff itu, masih keponakan, masih saudaranya, masih familinya Benjamin Sheff itu.
Jadi menggurita betul orang Yahudi. Jumlah orang Yahudi di seluruh dunia itu hanya sekitar 4 juta, 6 juta. Kalau kita banding dengan orang kita Madura mungkin kalah mereka kan. Kalau digabung orang Aceh dengan orang Batak aja cuti-cutiin aja orang Yahudi mati juga semuanya kan. Tetapi mereka merajalela di mana-mana. Misalnya di Rotary itu 2-3 orang mereka tapi menguasai jutaan orang lainnya di dunia. Dan jutaan orang lain itu ada di Rotary itu ada pemilik hotel apa itu Pak? Hotel yang besar sekali, Hilton. Pemilik hotel Hilton itu ada di dalam Rotary itu. Dan bukan dia ketuanya. Maksudnya yang ketua Rotary itu orang Yahudi, saya lupa namanya. Itu dikatakan oleh buku yang saya baca tadi, yang Humpus itu, yang pernah menjadi manajer Humpus di zamannya Pak Harto berkuasa dulu. Dia zamannya Pak Harto ada Humpusnya hebat. Nah, bapak ini kerja di Humpus, kemudian berhenti dari situ, kerja lagi di beberapa perusahaan lain internasional di dunia. Dia nulis buku di masa tuanya, sekarang tak masih hidup. Di masa tuanya nulis buku. Nah, di buku itu saya baca. Dan banyak lagi. Nah, ada satu lagi, seorang psikolog, dosen di psikologi UGM, psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan juga seorang dai. Saya pernah ke Jogja sekali. Beliau ini sedang berceramah di Masjid Universitas Islam Indonesia, Muhammad Fauzil Azim namanya. Jadi Muhammad Fauzil Azim ini karena punya latar belakang pendidikan pesantren sangat kuat di Pulau Jawa, kemudian ambil fakultas psikologi, kemudian sekolah di Amerika, sehingga banyak tahu tentang Amerika, banyak tahu tentang psikologi, ya tentu saja banyak tahu tentang Islam. Di Amerika ia berteman dengan banyak pihak, termasuklah dengan orang-orang Yahudi. Nah, beliau juga banyak bercerita tentang bagaimana semangat etos orang Yahudi itu. Kata beliau, 60% orang Yahudi itu pendidikannya sarjana minimal. Kemudian ada sekitar 30% pendidikannya S3 kata beliau. Sedangkan kita itu 0,6% itu sarjana itu. Jadi maksudnya pandai-pandai orang Yahudi. Ini bukan untuk memuji-muji Yahudi, bukan. Maksudnya untuk membuat kita, untuk menyemangati kita jangan pernah tidur dan terlupa bahwa orang Yahudi itu bergerak terus di sekitar kita. Tadi subuh saya salat di sebuah masjid, mau saya bilang. Jadi selesai salat subuh kami ada minum-minum tadi. Saya sengaja nggak bilang sama Pak Wahyu, nanti takut ketahuan di sini minumnya kan. Jadi ada bapak-bapak udah tua. Jadi bapak-bapak ini cerita, "Kak kamu Ustaz, masjid kamu diganggu laju-laju." Bukan masjid yang tempat yang kami salat tadi, bukan. Itu masjid tempat kami salat, masjid megah sekali. Maksudnya masjid makmur seperti ini, nggak ada gangguan apa. Ini jamaah lain gabung dengan kami salat di masjid yang kami salat tadi. Dibilangnya masjid kami diganggu terus. Diganggu, aneh yang ganggunya katanya. Antara muazzin dengan imam, antara pengurus dengan jamaah, antara ini dengan itu. Kenapa bisa? Saya bilang satu aja Pak konsepnya. Itu pertanda supaya kita jangan pernah tidur. Jadi harus berpikir terus kita. Harus berpikir bagaimana merangkul jamaah, harus berkomunikasi terus-menerus. Nah, kalau misalnya kita lengah, kita lemah, apalagi kita marah, maka boleh jadi Bapak akan tinggalkan masjid itu. Kacau kekah gede kan, akhirnya masjid terbiarkan, saya bilang. Nah, dan bukan sikit-sikit menyalahkan Yahudi, bukan. Kerja Yahudi itu kerja mafia. Ada Umar Nurzain, Mbak. Umar Nurzain itu dulu TNI, dia pensiunan TNI, jadi sastrawan, Mbak. Berbakat mengarang. Dia sering nulis novel-novel perjuangan. Dalam salah satu novel, saya lupa judulnya, dia bilang begini, hanya mafia yang bekerja sempurna selain daripada Tuhan, katanya. Saya terkejut waktu baca itu. Langsung saya astagfirullah, jangan sampailah kita murtad gara-gara membaca buku dia. Rupanya karena dia orang TNI aktif dulu, dia banyak di zaman peperangan, Pak, TNI zaman pergolakan dulu. Rupanya tahu dia itu bahwa orang-orang Belanda itu bagaimana memanfaatkan mata-mata, memanfaatkan
orang lokal, memanfaatkan demang bupati macam-macam, nanti kan terjadi gontok-gontokan sesama orang-orang Indonesia sendiri. Coba bayangkan itu, satu di antaranya yang paling berkesan bagi saya waktu hari-hari pertama saya ke Sumatera Barat dulu, itu saya membaca Sentot Ali Basyah itu dikirim dari Pulau Jawa untuk membunuh Imam Bonjol kan, untuk membunuh Haji Miskin. Sentot Ali Basyah itu ulama di Jawa, dikirim ke Sumatera Barat untuk menyerang, untuk memerangi orang Sumatera Barat. Kemudian pihak pihak Pagaruyung, pihak Kesultanan, pihak Kerajaan Pagaruyung juga dibangun kekuatannya oleh Belanda untuk menyerang Haji Piobang, Haji Sumani. Itu hari-hari pertama saya baca sejarah di Sumatera Barat. Rupanya antara kita berperang dulu. Sehari saya nemanin teman-teman dari Makassar ke kuburan Belanda, Pak. Kuburan Belanda di ini. Di Kerkop. Jadi karena orang Makassar, orang Bugis, dia tahu nama-nama, kalau nama itu orang Bugis, tahu dia. Kayak kita Aceh. Kita orang Aceh kan kalau pergi ke daerah-daerah lain, kalau ada nama yang berwarna keacehan, kita tahu itu orang Aceh. Igade, nyana orang lain pasti orang Aceh itu. Jadi dihitunglah oleh dia itu, dihitung ada, lupa saya, belasan orang Bugis Makassar ditanam di sini. Katanya, ini Tengku bukan orang Belanda nih, orang kami ini katanya. Rupanya dibawa orang Bugis, orang Makassar, orang Islam, dibawa ke sini ke Aceh untuk berperang melawan orang Aceh. Jadi kembali kepada Umar Nur Zain karena sangat mengerti dengan dunia TNI ini, macam bapak-bapak ini juga lah yang berarti. Rupanya begitulah diadu domba orang dulu, dibikinnya mafia oleh orang-orang Belanda dulu. Makanya orang Yahudi itulah kerjanya. Kerja mafia itu sangat sempurna sehingga tidak ketahuan oleh orang lain. Sentot Ali Basyah itu nggak tahu beliau tuh harus menyerang Imam Bonjol, yang Imam Bonjol seorang ulama besar. Imam Bonjol juga nggak tahu bahwa Sentot Ali Basyah itu seorang ulama besar. Masing-masing punya pasukan, masing-masing berteriak Allah Akbar, masing-masing berjihad, masing-masing bunuh lawan. Itu kerja mafia. Dan itu ada pada orang Yahudi itu. Di Muhammad Fauzil Azim itu saya baca tuh. Kata Muhammad Fauzil Azim, bukan hanya di dalam hal-hal yang sangat besar, dalam hal-hal yang kecil, di medsos, di media sosial, di penulisan-penulisan opini, di siaran-siaran radio swasta, itu saling bekerja sama satu sama lain. Antara satu orang dengan orang lain boleh jadi tak saling kenal, tapi mereka bekerja untuk satu kepentingan. Itulah kerja mafia, sangat sempurna kerjanya. Kita kira betul-betul, padahal kita sedang diadu oleh mafia itu. Nah, ini sekali lagi bahwa kepada Yahudi diutus banyak sekali rasul, sampai mereka cerdas dan pandai karena terus dibimbing oleh para rasul, tapi juga mereka sangat bandel, dan Allah menyisakan mereka untuk menjadi sparring partner kita, supaya kita tidak berlengah-lengah. Jadi kalau dibilang Nasrani itu musuh bebuyutan, Hindu, Buddha dan segala macam, desainernya menurut Fauzil Azim bukan, desainernya itu Yahudi. Orang Kristen itu dimanfaatkan, orang Hindu, orang Buddha itu banyak yang dimanfaatkan, apalagi orang Islam dimanfaatkan itu. Tapi desainer utamanya itu adalah orang Yahudi. Saya tahu satu lagi dari ada orang pulang dari, dia terjebak lama di Gaza, Husin namanya, Husin Gaza. Dia orang Jawa, orang Jawa Tengah Jawa Timur, kuliah ke Palestina, dapat beasiswa. Sampai di sana masuk ke Gaza, perang, nggak bisa pulang lagi, terjebaklah dia di sana berapa tahun dia terjebak. Dalam keterjebakan itu ya dia di satu sisi ya susah kan, hidup di daerah perang, kritis antara hidup dengan mati katanya kan. Tetapi juga dapat pengalaman yang cukup banyak pengalamannya. Apa di antara pengalaman yang dia ceritakan pada kami waktu itu? Ada beberapa dosen yang duduk bersama dia. Orang-orang Nasrani ini sekali lagi mohon maaf, bukan maksud untuk memuji-muji orang Nasrani, untuk apa saya puji. Orang Nasrani di sana di Gaza itu baik-baik sekali, bukan baik maksudnya mereka sama seperti orang Islam juga, disiksa oleh orang Yahudi. Jadi kan kita di sini kan
memposisikan Nasrani itu musuh bebuyutan karena nggak ketemu dengan orang Yahudi kan gitu. Di sana orang Islam dengan orang Nasrani itu berteman, bersaudara, saling membantu, saling melindungi. Walaupun ya dengan teologi masing-masing kan, dengan akidah masing-masing. Artinya mereka juga sangat berat mendapatkan perlakuan kezaliman, penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Makanya saya katakan seperti Fauzil Azim katakan, yang desainernya memang orang Yahudi. Mereka jumlahnya tidak banyak, tetapi merata di seluruh dunia mereka ada. Mereka masuk ke sumber-sumber kekuasaan, sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber militer, militer nggak tahu saya. Maksudnya sumber kekuasaan kan, militer nanti dimanfaatkan oleh kekuasaan. Itu berkali-kali kan diceritakan oleh Fauzil Azim itu, Kongres Amerika bersidang membuat keputusan-keputusan yang selalu menguntungkan Israel kan. Padahal anggota Kongres itu nggak ada orang Yahudi kan. Anggota Kongres itu ya orang beragama Nasrani, bahkan ada orang yang beragama Islam. Tapi dalam sidang terus menerus lobby sangat kuat untuk menguntungkan atau menjaga kepentingan Israel, kepentingan Yahudi. Nah, itulah gambarannya. Baik, kita sedang membahas tentang Rasul-Rasul Allah, itu sebagai konteks, nilai kontekstualnya saja. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Lutan wa kullam faddalna 'alal alamin. Demikian pula dengan Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, dan semuanya kami lebihkan di atas yang lain. Kenapa Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut disebutkan secara terpisah di sini? Terpisah dari nabi-nabi Israel. Karena memang mereka bukan diutus kepada masyarakat Israel. Ismail itu diutus kepada masyarakat Arab. Yang masyarakat Arab itu bukan anak bangsa Ismail awalnya. Ismail itu datang dari Palestina. Masih dalam keadaan bayi, dibawa oleh Nabi Ibrahim ke sana kan. Kemudian ibundanya Nabi Ismail kan orang Mesir. Bukan orang Mekah. Orang Mesir. Hajar namanya. Dibawa oleh Ibrahim, ditempatkan di Mekah. Jadi nabi bagi orang Arab, bukan keturunan Arab, tapi jadi nabi bagi orang Arab. Bagaimana dengan Ilyasa? Ilyasa juga begitu. Tapi mengenai Ilyasa nanti akan kita bahas kembali. Saya lupa nama-nama negara yang daerah wilayah yang dilintasi oleh Ilyasa. Di rumah ada kitabnya. Kemudian Yunus itu kan diutus ke kota Ninawa dari Palestina. Yunus itu lahir di Palestina, tetapi bukan untuk masyarakat Israel diutus, tapi untuk masyarakat Ninawa, katanya ke utara Baghdad. Ada yang bilang ke dekat Eropa, perbatasan dengan Eropa sana, ke Bukhara dan sebagainya. Makanya Nabi Yunus ketika sampai ke sana, pernah ngambek kalau bahasa kita ngambek. Begitu mulai dakwah, ditolak dakwahnya oleh masyarakat, lalu beliau pun, kalau kalian nggak mau terima dakwah saya, udah saya pulang, saya bukan orang kalian. Nah, dalam pulangnya itu beliau harus naik kapal menjadi oleng, kemudian beliau diundi, dilempar ke laut, ditelan oleh seekor ikan besar. Dalam ikan besar itu selama sepekan beliau berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah keluar dari perut ikan, beliau kembali ke kota tersebut. Jadi begitulah cara Allah menyebutkan para nabi dan rasul. Tidak disebutkan secara runtut, disebutkan secara terpisah-pisah, tetapi masing-masing keterpisahan itu ada makna, ada kandungan, ada nuansa, ada nilai-nilai kontekstual tersendiri yang hanya bisa dipahami oleh para ulama seperti Ibrahim bin Umar Al-Biqai tadi. Di Fakultas Pak Suryadi dulu ada saya bahas ini sedikit dulu Pak. Cuma karena 15 menit kan, 10 sampai 15 menit singkat-singkat. Baik, saya lanjutkan. Waqad jama'at hadhil ayatu 18 rasulan. Jadi tadi di atas sudah disebutkan 18 orang nabi. Wa yujabul iman wi sab'atin akharin madhkurina fi indati ayat. Ada 7 lainnya. Tadi di atas yang sudah kita baca ada 18 orang nabi disebutkan dalam satu ayat. Walaupun berpencar-pencar penyebutannya, ada kelompok-kelompok, tapi semuanya 18.
Kemudian 7 sisanya ada di dalam ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Adam di sini. Sesungguhnya Allah mengangkat atau memilih Nabi Adam, juga Nabi Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas manusia semesta lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kebetulan baru membaca kitab ini, jadi agak bersemangat menjelaskannya. Ini kan dalam ayat ini Allah sebutkan sangat tegas, innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Memilih itu kan dari orang banyak dipilih satu, kan? Berarti terpilih, orang terpandang itu. Adam satu udah. Kemudian Nuh 2. Kemudian Alu Ibrahim, keluarga Ibrahim 3. Kemudian Ala Imran, keluarga Imran 4. Alal alamin dibandingkan yang lain banyak nggak dipilih. 4 aja yang dipilih. Hebat kali apa 4 orang ini? Apa lebih hebat daripada Rasulullah Muhammad SAW? Bukan itu yang mau dibilang. 4 orang ini ada yang sama. Itulah inspirasi dari kitab tadi. 4 orang ini ada yang sama. Sama-sama memiliki kelebihan. Tapi sebenarnya bukan 4 orang ini. 2 orang, 2 keluarga. Yang pertama Adam. Adam itu dipilih karena ketekunannya, karena keistimewaannya, karena konsistensinya di dalam taat kepada Allah, dalam mohon ampun kepada Allah, dalam mematuhi perintah Allah, sangat patuh, sangat taat, sehingga Allah pilih Adam. Tetapi keluarga Adam nggak dipilih. Maaf, dalam bahasa manusia, Adam berhasil untuk dirinya, tetapi gagal menghadapi putra-putrinya. Makanya disebut Adam. Nuh juga demikian. Nabi Nuh itu sangat penyabar, sangat taat, luar biasa. Dilawan oleh kaumnya, dilempari, kemudian perahunya ditaruh kotoran dan segala macam, beliau tetap bersabar, nggak pernah marah kepada kaumnya. Beliau diangkat oleh Allah. Tapi Nuh saja, keluarganya gagal, istrinya membelot, putra tuanya juga membelot. Jadi Nabi Nuh bahasa manusia itu gagal tradisi generasi. Nabi Adam juga gagal. 2 manusia pertama ini gagal membentuk putra putri. Mereka berhasil dua-duanya orang taat. Kemudian wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ibrahim bukan hanya berhasil pribadi, tetapi juga berhasil membentuk putra putrinya. 2 putra Ibrahim, dua-duanya menjadi nabi dan rasul. Dua-duanya sangat saleh. 2 istrinya. Kita satu aja belum tentu. Maksudnya dua-duanya sangat taat, dua-duanya sangat salehah. Makanya saya katakan satu aja kita belum tentu mampu kita bimbing. Ini 2 sekaligus sangat berhasil. Ini kalau dengan ibu-ibu nanti jadi masalah kita. Wa ala Imran, begitu pula dengan Imran. Imran itu berhasil dia walaupun punya putri cuma 1 Maryam, tapi Maryam betul-betul dibikinnya menjadi anak yang sangat taat. Itulah rahasia penyebutan pada satu ayat dalam rangkaian seperti ini. Sekali lagi, Adam dan Nuh orang-orang terpandang, orang-orang terbaik, tetapi keluarga dan keturunan langsung, maksudnya anaknya itu tidak berhasil, tidak mengikuti jejak mereka. Sedangkan Ibrahim dan Imran ini ayahnya Maryam. Ini dua-duanya berhasil. Ibrahim itu membentuk keluarganya yang sangat bagus, Imran juga membentuk keluarganya yang sangat bagus. Kesalehan yang paling menonjol di sini pada Ibrahim dan Imran adalah istri mereka. Istri Nabi Ibrahim itu, Hajar itu sangat taat luar biasa. Begitu pula dengan Sarah, istri Nabi Ibrahim. Walaupun waktu kita dengar misalnya khutbah Idul Adha, itu Sarah cemburu kan, gitu kan. Sehingga Hajar dibawa. Itu bumbu-bumbu aja itu, bumbu-bumbu apa namanya? Bumbu-bumbu penjelasan saja. Nggak ada apa namanya? Nggak ada pembenaran dari kitab-kitab suci itu tentang rasa cemburu itu. Tetapi memang rahasia Allah pindahkan, Allah suruh pindahkan Hajar ke Mekah karena di sana nanti akan menjadi wilayah dakwahnya putra beliau bernama Ismail, sedangkan Ishak tetap di Palestina. Begitu para nabi dan rasul yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa ayat lain. Wa ila Ad akhahum Hud, kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Nah, ini juga nggak disebut secara dengan nabi lain karena memang di kaum Ad itu nggak ada keterus menerusan lagi, Ad saja.
Hud begitu kaum Ad ini melawan membangkang, dipunahkan oleh Allah, habis, selesai. Kemudian wa ila Samud akhahum Saleh. Kaum Samud juga begitu. Ada sebuah kaum yang jumlahnya beberapa orang atau ratusan atau ribuan orang. Mereka bandel, mereka menyimpang, diutus Nabi, mereka melawan, dimusnahkan, selesai ceritanya. Nggak ada kesinambungan, makanya disebut sendiri. Beda tadi kan Nabi Ilyas, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya disebutkan bersambungan karena masyarakat Israel tidak pernah dimusnahkan. Nabi Musa, Nabi Harun disebutkan. Begitu menyimpang diutus lagi Nabi, menyimpang lagi diutus. Ini enggak, kaum Ad ini begitu menyimpang dimusnahkan. Kaum Samud begitu menyimpang dimusnahkan. Wa ila Madyan akhahum Syuaib. Begitu pula dengan kaum Madyan. Kaum Madyan itu diutus Nabi Syuaib. Kaum Madyan itu juga menyimpang dalam soal bisnis, dalam soal jual beli. Mereka curang dalam bertransaksi, dalam berdagang. Ketika Nabi Syuaib mendakwahkan mereka, mereka melawan dan membangkang. Nabi Syuaib pun nggak tahan, nggak sabar. Ya Allah, timpakan terus saja. Ditimpa, habis, selesai ceritanya kan. Jadi habis sejarah. Ada beberapa kaum, kalau nggak saya sekitar 5 atau 6 kaum di permukaan bumi ini, itu memang punah dan musnah. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena permintaan nabi mereka. Makanya para nabi yang diutus kepada mereka itu tidak disebut dengan ulul azmi. Nabi Musa disebut ulul azmi. Kenapa Nabi Musa disebut ulul azmi? Pembangkangan orang Israel terhadap beliau itu sangat luar biasa. Orang Yahudi itu sangat keras kepala. Tapi beliau tetap enggak meminta supaya orang Yahudi dimusnahkan oleh Allah. Untung juga kan. Jadi sedangkan nabi-nabi yang lain tuh kan bukan ulul azmi, seperti Nabi Saleh tadi, seperti Nabi Hud, seperti Nabi Syuaib. Mereka bukan ulul azmi. Sehingga begitu puncak kesabaran mereda, habis kesabaran sebagai seorang manusia, ini saya serahkan urusan. Ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan urusanku ini kepada Engkau ya Allah. Terserah apakah Engkau mau hidupkan atau mau matikan. Habis, andai urusan ya Allah gitu. Nah, kalau udah begitu doa para rasul, maka bam terus kena timpang. Nabi Muhammad SAW itu berkali-kali itu disiksa, berkali dipukul. Bahkan malaikat itu meminta izin kepada Muhammad, ini saya timpakan bukit Uhud satu aja ke tengah mereka, konyol terus sekarang. Apa kata Rasulullah? Jangan lakukan itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan. Mereka melawan, mereka angkuh, mereka keras sekarang ini karena mereka belum tahu. Nanti lama-lama mereka tahu. Nah, inilah pelajaran bagi kita yang ingin menegakkan kebenaran ini. Kadang-kadang kita mendapat perlawanan, kadang-kadang nggak mau dengar kita, kadang buzzer keras kali kepala. Ya apa boleh buat, urut-urut dada lah kita nih. Ya mudah-mudahan suatu waktu nanti diberikan hidayah oleh Allah, atau keturunan mereka nanti diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerminan dari sikap Rasulullah SAW. Dan itu benar. Anak Abu Sufyan kan melawan anaknya kan. Abu Sufyan nanti belakangan masuk Islam, anaknya menjadi penghafal Quran, menjadi sahabat Rasulullah. Utbah kan ini anak Utbah nanti menjadi taat, Anda menjadi pasukan menjadi panglima besar. Abu Ubaidah itu kan menjadi panglima besar dalam Islam untuk memperjuangkan Islam. Banyak lagi beberapa tokoh kafir Quraisy yang Khalid bin Walid itu kejam sekali dulu. Itu bunuh orang Islam bentar-bentar itu. Khalid bin Walid itu kan. Lalu lama-lama kan dapat hidayah. Setelah dapat hidayah ternyata membela Islam juga habis-habisan. Jadi membunuh orang kafir habis-habisan. Yang teringat saya lupa nama mitra kerja Khalid bin Walid semasa kafir Quraisy dulu. Semasa kafir. Dulu kan sering berteman untuk menjebak Ali, menjebak Umar, bagaimana cara memerangi Ali, memerangi Umar. Nah, lalu kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Begitu Khalid bin Walid masuk, dibuka semua rahasianya oleh Khalid bin Walid kepada Umar dan Ali. Hanya dalam beberapa menit mitra Khalid bin Walid ini punah terus. Sebentar saja udah ini, karena itulah, karena dalam perang juga bukan hanya kekuatan, ada strategi juga. Jadi gitu Bapak Ibu Nabagia, cerita tentang para rasul memang tidak semua kita bahas dalam satu kali pertemuan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah SWT kita mohon ampun. Semoga Allah meridai pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.